Buat selingan aja, kali ini saya mau ceritain sebuah film pendek yang simple tapi meaningful. Mungkin akan relate dengan kehidupan kita saat ini. Film pendek yang akan saya ceritakan judulnya adalah Full Time dari channel Omeleto. Kalian bisa cek versi fullnya di deskripsi. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang remaja bernama Michael. Dia adalah pemuda yang penuh energi dan cinta banget dengan skateboard. Di siang itu, Michael dan teman-temannya didatangi oleh seorang pria. Dia meminta bantuan satu di antara mereka untuk mengerjakan sesuatu dan akan dibayar 50 dolar. Michael langsung berdiri untuk mengambil peluang itu. Oleh pria ini, Michael dibawa ke tempat yang lain. Di tempat itu, Michael disuruh berdiri di dalam sebuah kota kecil sampai jam setengah 6 sore. Awalnya, Michael skeptis dan gak percaya, tapi karena terlalu mudah, dia pun mau melakukannya. Michael akhirnya masuk ke dalam kotak dan berdiri di sana untuk memandang sekitar. Hingga jam setengah 6 sore, pria itu pun muncul dan memberikannya 50 dolar sesuai yang dijanjikan. Karena kerja bagusnya, Michael ditawari jadi karyawan tetap. Kerjaannya sama, berdiri di dalam kotak dan bayarannya dinaikkan menjadi 200 dolar. Michael pun senang mendapatkan tawaran itu. Keesokan harinya secara resmi Michael memulai pekerjaannya. Ketika itu dia didatangi oleh teman-temannya. Michael diajak untuk bersenang-senang, skateboarding bersama dan have fun. Tapi Michael menolak karena dia mementingkan pekerjaannya. Sempat terlintas untuk keluar dari kotak itu sebentar saja, tapi Michael nggak berani hingga jam kerjanya usai. Michael baru berani pulang. Michael benar-benar gak bisa mengerjakan hal yang lain. Ketika ada seorang wanita dengan tongkat meminta bantuannya mengejar copet, Michael pun menolak untuk membantu karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Hingga perempuan itu pun kecewa dan meninggalkan Michael. Sore harinya, pria itu datang kembali memberikan upah harian Michael. Waktu itu Michael ingin mengutarakan sesuatu, tapi dia masih gak berani. Michael pun memutuskan untuk mengikuti bosnya. Dia ingin tahu kepada siapa dia bekerja. Pria itu kemudian masuk ke sebuah komplek apartemen. Michael pun menemukan bahwa bosnya itu ternyata seorang badut. Michael bekerja dengan badut dan memanggilnya bos setiap waktu. Tahun berganti tahun, Michael udah terbiasa dengan pekerjaannya dan seakan melupakan mimpinya untuk menjadi seorang skateboarder. Bahkan, dia nggak pernah bermain lagi sejak menerima pekerjaannya ini. Pada waktu itu, bosnya mengajaknya ke tempat lain. Michael mendapatkan promosi. Gajinya naik 30% dan ditempatkan di kotak yang lebih besar. Michael senang dengan promosi tersebut. Tanpa terasa, bertahun-tahun berlalu. Michael melakukan pekerjaan yang sama hingga dia melewati masa-masa emasnya untuk bermain skateboard. Dia hanya bisa melihat orang-orang bermain skateboard di sekitarnya. Di tahun itu, Michael dibayar 2.000 dolar dan pada sore itu, dia menyatakan untuk resign dari pekerjaannya setelah bertahun-tahun bekerja untuk si bos. Dengan menukar jam mewahnya, dia pun mendapatkan skateboard dari seorang perempuan di taman. Akhirnya, Michael bisa bermain skateboard lagi. Tapi fisiknya udah gak sekuat dulu. Bahkan untuk berdiri di atas skateboard saja dia gak bisa. Film pun selesai. Kotak yang ada di film ini menginterpretasikan lingkungan pekerjaan atau kantor. Dengan gaji harian atau bulanan, kita menukarkan waktu kita untuk melakukan pekerjaan yang mungkin kita nggak suka melakukannya, tapi terpaksa dilakukan karena kita harus mencari nafkah. Kadang kita pasti terbesit untuk keluar dari pekerjaan yang sekarang dan menggapai impian yang ingin kita kejar atau pekerjaan yang kita sukai, tapi kita terlalu takut untuk melakukannya karena sudah berada di zona nyaman dan aman. Bahkan di level atasan pun mengisyaratkan pengorbanan yang mereka lakukan. Bos yang berdandan seperti badut mengisyaratkan bahwa setiap orang punya dua sisi. Ada kalanya mereka harus serius dalam bekerja, dan di sisi lain mereka sebenarnya adalah pribadi yang menyenangkan namun tertutup secara private. Bos dengan kostum badut menunjukkan bahwa di level atasan pun mereka harus meninggalkan hobi atau hasrat mereka. Atau bisa jadi kita bisa mengartikan bahwa Michael menyia-nyiakan hidupnya untuk bekerja dengan seorang badut. Dia mengagumi orang bodoh yang memberikannya uang dan memanggilnya bos. Padahal
Dia seorang badut, namun dia tetap nggak mau keluar dari pekerjaannya walaupun merasa diabaikan dan kurang dihargai. Menyia-nyiakan hidupnya untuk sebuah pekerjaan yang gak ada artinya dan menyaksikan orang lain menjalani hidup. Namun tentu aja, video ini bukan untuk mengeneralisasi dunia kerja. Di antara kita bahkan bersyukur bisa punya pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Namun gak ada salahnya untuk memperhatikan sisi kehidupan di luar pekerjaan. Mungkin itu aja buat video pendek kali ini.